Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Jasian, selamat sore. Ketemu lagi nih teman-teman di Jasian bersama aku Anis, ya. Eee, Semoga teman-teman di Jasian dalam keadaan sehat ya, di tengah bulan Ramadan ini, khususnya untuk yang pada puasa nih semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya, kerjanya tetap produktif. Hari ini kita akan cari ilmu bareng nih teman-teman di Jasian. Di acara Health Talk dengan tema nutrisi tingkatkan imun saat Ramadan ya teman-teman di Jasian. Eee, oke dan, pada sore hari ini kita juga, akan belajar bareng, tentang nutrisi dan segala macamnya yang pastinya berguna banget ya, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman di Jasian juga dalam menjalani puasa, sembari kerja juga. Sore hari ini sudah hadir di tengah kita nih teman-teman di Jasian, Dokter Francesca Gunawan, MGizi, SPGK. Selamat sore Dokter Francesca. Selamat sore. Aku nyebutnya bener nggak Dok? Dokter Francesca bener ya? Betul, Dokter Francesca gitu aja. Francesca. Oke, apa kabar dokter? Baik, gimana Oke, puasanya? alhamdulillah insyaallah lancar nih Dok. Nah, teman-teman di Jasian kita akan dengerin pemaparan dari Dokter Francesca ya, terkait nutrisi tingkatkan imun saat Ramadan supaya, insya Allah teman-teman di Jasian bisa jaga imun juga di tengah Ramadan dan tetap produktif, di tengah kerjanya di bulan Ramadan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku persilakan Dokter Francesca untuk, memaparkan materinya ya Dok. Terima kasih, silakan dokter. Oke, baik, saya izin share ya. Oke, selamat sore untuk Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Dokter Francesca, spesialis gizi yang pada sore hari ini mau sharing nih sedikit mengenai nutrisi untuk meningkatkan imun pada saat kita puasa Ramadan ya. Oke, ya. Puasa Ramadan ini merupakan suatu, proses tidak makan, tidak minum ya pada siang hari dari matahari terbit dan terbenam ya, yang kita di Indonesia sendiri ini sekitar 13 jam ya puasanya. Jadi di sini ada perubahan pola dan jadwal makan ya, yang biasanya 3 kali menjadi 2 kali sehari. Nah, kalau manfaatnya sendiri, ini dari beberapa penelitian ya, ini bisa menurunkan berat badan. Ya, tapi ini dengan catatan kalau misalkan selama puasa ini nggak overeating ya, karena pada beberapa orang malah pada waktu puasa malah naik ya berat badannya. Oke, nah ini kalau misalkan puasanya dijalani dengan benar, biasanya berat badannya bisa turun dan juga efek lainnya bisa menurunkan tekanan darah, kalau misalkan tekanan darahnya tinggi ya, dan juga bisa mengontrol kadar glukosa darah dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Oke. Nah, biasanya ini yang tidak wajib berpuasa ya. Nah, yang di sini yang kita perlu tahu dulu adalah bagaimana pola makan sehat nih saat puasa, karena pola makan yang sehat ini penting sekali untuk mempertahankan kesehatan dan status gizi selama berpuasa. Ya, jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah jumlah asupan kalori kita selama puasa, sebaiknya sama dengan asupan kalori hari biasa, ya. Bahkan kalau misalkan asupan sehari-harinya nih misalkan terlalu tinggi nih, itu boleh, bahkan boleh dikurangi, ya. Jadi ini memang, individual sekali, terutama apalagi misalkan yang obesitas nih pengen turun berat badan, ya pada waktu puasa tinggal yang biasa makan 3 kali sehari dijadikan 2 kali sehari, tapi jangan ditambah porsinya, ya. Dengan demikian sudah ada defisit kalori nih, jadi bisa menurunkan berat badan. Ya, ini yang saya tadi bilang bahkan biasanya itu malah meningkat ya, karena, biasanya bukber nih, bukbernya makanan yang apa nih, tinggi kalori nih, jadi biasanya malah berat badannya naik ya, karena makanannya tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Nah, yang kita anjurkan adalah diet seimbang nih.
Jadi diet seimbang ini adalah diet yang terdiri dari ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Komposisinya kira-kira seperti ini nih. Jadi memang paling besar ya kita komposisinya masih tetap karbohidrat nih 50-60%, dengan proteinnya 15-20% dan lemaknya 25-30%. Nah, untuk pengaturannya sebaiknya yang direkomendasikan seperti ini nih ya, komposisinya waktu sahur itu sekitar 40% dari total kalori ini. Dan pada waktu buka puasa ya, ini iftar ya, waktu yang biasanya makan takjil ya, menu pembuka, ini sebaiknya sekitar 10-15%. Dan untuk makan menu utamanya saat buka puasa itu sekitar 30-35%. Nanti sesudah salat tarawih sampai sebelum tidur, ini boleh sekitar 10-15%. Ya, ini untuk komposisinya. Nah, untuk sahur sendiri ini kan, persiapan memasuki puasa ya, jadi sebaiknya konsumsi makanan yang berkualitas dengan nutrisi yang lengkap ya, supaya tenaganya terjaga sepanjang hari dan juga untuk menghindari keletihan yang berlebihan kalau kurang makan, ya. Jadi yang lengkap ini apa saja nih? Kalau bisa yang tinggi serat dan juga protein. Kenapa? Karena makanan tinggi serat dan tinggi protein ini, bisa, kenyang lebih lama, ya. Kita bisa merasa kenyang lebih lama. Contohnya adalah konsumsi karbohidrat kompleks nih ya, contohnya nasi merah, roti gandum, dan juga oatmeal. Di sini kita bilang golongan ini adalah, golongan whole grains, ya. Jadi makanan-makanan ini tinggi serat. Lalu juga proteinnya jangan lupa selalu harus ada ya, dengan pengolahan yang baik, kalau bisa proteinnya juga, tidak banyak yang digoreng-goreng nih, ya. Oke. Dan juga sayur dan buah-buahan juga, ya. Jadi ini untuk penyedia energi jangka panjang nih, komposisi seperti ini. Nah, kalau bisa pada waktu sahur hindari menu yang manis, karena kalau misalnya kita makan yang manis dengan jumlah terlalu banyak, nah hormon insulin dalam tubuh kita itu akan cepat dikeluarkan. Ini akan menimbulkan rasa cepat lapar. Ya, dan juga hindari kopi dan teh karena dia ada efek diuretik. Jadi diuretik ini maksudnya akan mengeluarkan cairan dari tubuh, ya. Jadi, akan banyak buang air kecil dan nanti tubuh kita akan dehidrasi, ya. Nah, sebaiknya juga konsumsi sahurnya mendekati imsak, ya. Jadi tubuh mempunyai waktu cukup untuk membakar makanan jadi energi, sehingga badan juga tidak lemas, ya. Oke, nah saat berbuka puasa, ini tadi ya dengan, menu pembukanya ya, boleh dengan makanan yang manis, tapi dengan komposisinya cuma sedikit ya, sekitar 10-15% ya. Jadi boleh dengan karbohidrat sederhana yang cepat diserap oleh tubuh, ya. Tapi di sini yang direkomendasikan adalah contohnya kurma atau buah-buah potong yang lain. Hindari makan atau minuman yang terlalu manis, dan hindari minuman es atau minuman bersoda. Karena ini bisa membuat, perut kembung ya, setelah perut tidak diisi selama 13 jam, lalu kita kasih banyak es dan minuman bersoda, jadi gampang kembung nanti perutnya. Dan juga jika terlalu banyak mengkonsumsi ini nanti akan menimbulkan rasa kenyang. Jadi nanti pada waktu kita makan menu yang makan utamanya, jadi lebih sedikit porsinya. Padahal itu menu itu pada saat berbuka itu kita butuhkan supaya mengembalikan energi kita. Ya, oke. Jadi ini tadi berbukalah dengan yang manis ya. Jadi contohnya kalau bisa pilih yang alami, contohnya kurma ya, karena kurma mengandung serat, vitamin, dan mineral. Dan hindari kue dan es, karena gulanya tinggi. Dia mudah meningkatkan kadar gula darah, sehingga gula darahnya nanti melonjak, efeknya adalah mudah mengantuk, lemas, dan juga efek samping berikutnya adalah dia akan menimbun lemak. Jadi akan diubah jadi lemak dan ditimbun di dalam tubuh. Oke, nah pada waktu berbuka puasa ya makanan utamanya sebaiknya terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, lemak yang baik, dan juga sayur dan buah-buahan. Ya, dan mengurangi makanan yang berlemak tinggi. Contohnya ya makanan-makanan yang digoreng, menu yang bersantan, ya atau daging-daging yang berlemak gitu. Dan juga salah satunya juga kulit ayam. Ya, jadi kalau misalnya mengurangi makanan berlemak, kita baiknya nih memilih makanan yang proteinnya itu dimasak, misalkan ditumis, atau dibikin kuah ya,
di tim itu juga oke. Nah, untuk jika mau memilih, dagingnya, kalau mau pilih yang lebih rendah lemak itu biasanya ayam dan ikan dibandingin daging merah ya, misalkan Gini sapi aja sih. dan juga kambing, ya. Lu jadi Untuk pengen makan. untuk daging ayam sendiri sebaiknya dihindari untuk, makan kulitnya karena lemaknya tinggi sekali, ya. Oke, lalu jangan lupa untuk kunyah makanannya dengan baik dan tidak tergesa-gesa supaya meringankan kerja pencernaan kita, ya. Dan tadi setelah salat tarawih bisa dilanjutkan dengan makanan ringan lagi, misalkan buah lagi, gitu. Nah, kalau ini pola makan tidak sehat yang sebaiknya dihindari nih selama puasa. Sebaiknya jangan melewatkan waktu makan, baik sahur maupun waktu berbuka puasa. Dan sebaiknya jangan mengonsumsi makanan dengan porsi yang berlebihan. Misalkan buka puasanya dengan kita all you can eat gitu. Nah, itu juga tidak direkomendasikan ya. Oke. Nah, ini adalah jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari ya. Tadi makanan yang berlemak, minyak atau santan dan kolesterol tinggi. Ya, makanan yang menyebabkan gas yang berlebihan. Contohnya sawi dan kol ya. Ini biasanya banyak sayur-sayuran dan makanan yang merangsang asam lambung, terutama kalau memang misalnya sudah ada riwayat sering sakit lambung nih, ya, gastritis atau ada GERD ya, sebaiknya hindari kopi, ini alkohol dan susu full cream, dan makanan yang dapat mengiritasi dinding lambung seperti cuka dan cabai sebaiknya dihindari. Nah, untuk makanan tinggi garam juga sebaiknya dihindari karena makanan tinggi garam ini bisa meningkatkan rasa haus. Dan kafein ini juga sama ya, tadi juga dihindari karena dia bisa menarik cairan tubuh dan dikeluarkan melalui urin. Jadi nanti akan membuat tubuh kita dehidrasi, padahal selama 13 jam itu kan kita tidak bisa minum nih, gitu. Nah, untuk menjaga hidrasi tubuh sebaiknya minumlah cukup cairan sekitar 1,5 sampai 2 liter ya di antara waktu berbuka dan sahur untuk menghindari dehidrasi. Cairan ini nggak hanya air putih ya, jadi cairan ini bisa berupa air putih dari teh, susu, dan juga kuah yang kita minum. Ya, jadi ini contohnya ya kalau minum 8 gelas air per hari, ini panduannya nih. 1 gelas bisa diminum setelah bangun tidur ya. Lalu habis itu kan makan sahur, setelahnya minum 1 gelas lagi. Nah, waktu berbuka puasa ini 1 gelas lagi, setelah sholat 1 gelas, dan setelah makan menu utamanya 1 gelas lagi, lalu setelah sholat isya 1 gelas, dan setelahnya sholat tarawih 1 gelas, dan sebelum tidur 1 gelas lagi. Nah, ini adalah masalah yang sering terjadi selama puasa. Nah, biasanya kalau sering sembelit nih, biasanya penyebabnya adalah terlalu banyak makan makanan olahan nih, ya, misalkan makanan jadi atau makanan frozen dan kurang sayur dan buah, ya. Jadi, caranya menanggulangi ya hindari makanan olahan, banyak minum ya, airnya tadi dicukupi ya, minimal 2 liter. Selain itu juga lebih perbanyak makan makanan alami dan berserat ya, cukupi konsumsi buah dan sayurnya. Nah, kalau keluhannya sering buang angin, ya ini bisa juga karena memang makan olahan yang berlebih juga, gorengan, minuman soda, dan juga kacang-kacangan nih. Ya, jadi dihindari untuk makan makanan ini dan juga makan dan minumnya lebih pelan-pelan. Ya. Kalau gejalanya biasanya keluhannya lesu atau tekanan darah rendah, bisa aja kemungkinan karena kurang minum atau kurang buah dan sayur dan terlalu banyak makan makanan manis nih seperti kue atau es gitu ya, atau minuman manis lainnya. Ya, jadi di sini perbanyak makan buah dan sayur ya dan karbohidratnya sebaiknya diganti ke tadi yang karbohidrat kompleks. Nah, kalau misalnya biasanya keluhannya sering sakit kepala, biasanya penyebabnya ini kafein dan nikotin nih atau kurang istirahat dan kurang tidur. Jadi sebaiknya dikurangi rokok dan kopinya. Oke, kejang otot. Nah, ini bisa juga terjadi kalau misalnya konsumsinya kurang kalsium, magnesium, dan juga kalium. Jadi di sini sebaiknya banyak makan buah dan sayur, dan juga protein bisa ditambah telur yang merupakan sumber ini ya, sumber kalsium, magnesium, dan juga kalium. Nah, kalau biasanya keluhannya ini sering tukak lambung atau ada kembung ya, ini biasanya karena kebanyakan makanan berlemak, kopi, atau makannya terburu-buru. Jadi di sini sebaiknya perbaiki pola dan cara makannya lagi.
Nah, jika, keluhannya nih, kolesterolnya meningkat nih, berarti, biasanya asupannya ini tinggi lemak nih dan kurang sayur dan buah ya. Jadi di sini, lemaknya dikurangi dan juga perbanyak makan buah dan sayurnya. Karena buah dan sayur ini kan serat ya, serat itu bisa, membantu, membuang kolesterol yang berlebih dalam tubuh lewat buang air nih, buang air besar ya. Oke. Nah, bagaimana dengan suplemen? Ya. Nah, kalau misalkan, sekiranya makanan sehari-hari ini dirasa kurang lengkap nih, tadi kan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya, tidak bisa lengkap nih. Nah, untuk konsumsi suplemen ini boleh saja, ya, terutama misalkan ini nih, zat gizi ini ya, zat gizi yang berperan pada imunitas itu apa aja nih. Ya, jadi di sini ada vitamin A, B6, B12, folat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, seng, zat besi, dan juga selenium. Ya, kita lihat satu-satu dulu ya sumber bahan makanannya. Nah, ini adalah sumber, vitamin A ya, jadi anjurannya itu sekitar 600 sampai 650 mikrogram per hari. Nah, bisa ditemukan dari mana saja? Ini banyak banget nih. Bisa dari ikan-ikanan ini, dari keju, dari susu, dari telur ya, dan juga bisa dari buah dan sayur ya. Kalau kita lihat dari jumlahnya nih dari makanan, seharusnya kalau ada makanan, misalkan ada makan buah aja, misalkan pepaya 100 gram sehari, oh sudah mencukupi nih, gitu ya. Jadi bisa dilihat dari bahan makanan ini. Oke, berikutnya adalah vitamin B6. Kebanyakan ini ada di protein ya. Jadi di daging ayam, daging sapi, ya. Ada di pisang juga, kentang, alpukat. Nah, kalau misalkan kita makan daging ayam nih, dalam sehari misalkan 200 gram ditambah yang lain nih ada kentang gitu misalkan 200 gram. Nah, ini sudah mencukupi juga nih sebenarnya. Jadi tergantung, bahan makanan yang dimakan nih. Berikutnya vitamin B12 ini juga, ada di, proteinnya sama ya, kebutuhannya 4 mikrogram. Nah, ini bisa dilihat di sini kalau misalkan nih sehari makan, misalkan buat buka puasa nih makannya ikan salmon 100 gram, wah udah mencukupi nih. Ya, jadi tergantung makannya apa, telur. Kalau telur misalkan cuman telur aja, kayaknya nggak mencukupi ya untuk vitamin B12 gitu. Nah, kalau ini berikutnya adalah vitamin B9 atau folat ya, dia kebutuhannya 400 mikrogram per hari. Kalau folat ini banyaknya ada di, buah dan sayur. Ya, oke. Vitamin C ini kebutuhannya adalah 75 sampai 90 miligram. Vitamin C ini, gampang banget ya didapatkan, terutama kalau misalkan rutin makan, buah ya. Nah, kalau misalkan rutin makan buah sih seharusnya kecukupan vitamin C-nya sih sudah baik. Nah, untuk vitamin D sendiri ini adalah kebutuhannya sekitar 600 sampai 800 unit ya, dan ini banyaknya ada di protein juga ya, dari ikan, daging, telur, susu ya. Nah, kalau untuk vitamin D sendiri ini, eee, kalau dari kadar di dalam darah sebenarnya kalau dari penelitian kita di Asia, terutama di Indonesia ini, sebenarnya kalau waktu dicek itu 80% lebih itu, kadarnya itu agak kurang nih. Ya, karena satu memang ada genetik ya, genetik untuk defisiensi vitamin D sendiri ini juga lumayan besar di Asia, dan juga yang kedua, eee, kita di Asia ini juga nggak suka, di Indonesia sendiri ya, kita suka menghindari matahari nih, panas gitu ya, bikin hitam, bikin flek, yang kayak gitu ya. Dan terutama apalagi misalkan yang pakai hijab, ya, lebih nggak kena sinar matahari. Makanya ini biasanya kadarnya rendah. Nah, misalkan kalau sudah pernah cek darah dan kadar vitamin D-nya rendah. Nah, ini, boleh-boleh saja konsumsi suplemen nih, dan biasanya memang kita rekomendasi ini beberapa bulan pertama, itu kita perbaikin dulu dengan suplemen vitamin D, ya. Karena kalau kita lihat di sini nih, misalkan kalau mau 600 unit nih, misalkan, pakai ikan nih, itu harus, misalkan ikan salmon itu harus paling nggak 200 gram nih, gitu. Atau, yang lain, kecil-kecil ya. Jadi kalau dari asupan makan sih agak kurang ya, agak kurang lambat untuk menaikkannya. Oke, jadi untuk vitamin D ini kalau misalnya rendah, boleh sekali untuk minum suplemen. Nah, ini adalah vitamin E. Vitamin E itu anjurannya 15 sampai 20 miligram per harinya, dan ini kebanyakan di, minyak nabati dan juga ada di buah dan sayur ya.
Oke. Seng ini kebutuhannya 8-11 mg, ini juga di protein hewani banyaknya. Nah, untuk zat besi ini juga banyak di protein hewani, kebutuhannya 8-18 mg. Ya, dan ini selenium juga banyaknya di protein hewani, ya 24-30 mikrogram. Nah, kalau misalkan dari tadi kita lihat nih, ini adalah zat-zat gizi yang meningkatkan zat imun, itu kebanyakan itu zat gizinya ada di protein hewani. Makanya jangan lupa untuk pada saat kita berbuka puasa atau sahur, proteinnya dicukupi nih, ya, untuk menjamin bahwa sistem imun kita terjaga. Ya. Oke, nah ini sedikit saya bahas untuk olahraga saat puasa. Ini juga diperlukan ya, kalau memang biasanya olahraga saat nggak puasa, saat puasa juga nggak apa-apa dilanjutkan saja. Ya, karena manfaatnya menjaga kesehatan dan kebugaran, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga, dan juga melatih sistem kardiovaskular ya, jantung dan paru supaya sirkulasi darah juga lancar. Rekomendasinya ini sebenarnya sama ya, saat nggak puasa dan saat puasa itu sama, 150 menit per minggu nih minimalnya. Jadi kalau misalkan untuk yang tidak terbiasa olahraga bisa mulai dengan intensitas ringan saja, jalan kaki ya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa olahraga, boleh dilanjutkan saja sesuai kebiasaan namun dikurangi intensitasnya nih. Mungkin biasanya lari nih olahraganya ya, lari. Nah, sekarang bisa dikurangi jadi misalkan jalan cepat gitu. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk berolahraga? Jadi, olahraganya ini bisa dilakukan sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa ini boleh olahraga intensitas ringan, jalan kaki saja. Atau kalau misalkan setelah berbuka puasa ini boleh olahraga intensitas ringan sampai berat ya. Jadi ini terdiri dari olahraga aerobik dan juga latihan beban. Ya, nah olahraga yang sampai intensitas berat ini sebaiknya dilakukan setelah berbuka puasa ya, karena kita sudah memasukkan energi lagi kan setelah makan. Dan setelah sahur ini juga boleh olahraga intensitas ringan juga. Oke, kira-kira demikian yang bisa saya share untuk sore hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan selamat berpuasa sehat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak Dokter Francesca untuk pemaparan materinya. Teman-teman di Jasian, sebelumnya, jika teman-teman di Jasian punya pertanyaan mungkin boleh disimpan dulu atau boleh diketik dulu di chat box ya. Tapi sebelum kita, masuk ke sesi Q&A, ini ada pesan dulu, dari Mbak Vero ya, Mbak Vero ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Veronica dari Siloam Hospital Mampang. Oke. Oke, teman-teman Jasian mungkin, kita dengerin dulu untuk pemaparannya Mbak Vero dari, Siloam Hospital Mampang, nanti teman-teman Jasian bagi yang mau bertanya boleh diketik aja di chat box ya. Oke, silakan Mbak Vero. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Siloam Hospital Mampang. Lokasinya ini berada di Jalan Utama Mampang Perapatan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lihat ada KFC Basmar nggak terlalu jauh, itu lokasinya rumah sakit kita. Jadi memang lokasinya bersamaan dengan apartemen gitu ya. Jadi nanti kita ke depannya punya cita-cita nih kalau misalnya pasiennya banyak, terus dari luar kota butuh penginapan gitu, kita kerja sama-sama apartemen ya supaya juga kalau yang menemani di hospital juga tidak repot gitu ya untuk cari penginapan. Nah, untuk dokternya sendiri sudah lengkap dan fasilitasnya juga sudah lengkap di Rumah Sakit Siloam Hospital Mampang. Kemudian kita punya layanan unggulan di Siloam Hospital Mampang itu adalah untuk ortopedik, sport dan spine gitu. Jadi ortopedinya ini lengkap sekali di Siloam Hospital Mampang. Kalau misalnya nanti ada cedera, masalah di tulang, di sendi, di jaringan sekitarnya, itu nanti bisa dibawa atau dikonsulkan kepada dokter-dokter kami. Berita bahagianya lagi, Rumah Sakit Siloam Hospital Mampang juga sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi just in case nanti kalau misalnya ada dari Bapak Ibu gitu mengalami kecelakaan kerja atau misalnya ada eksiden dalam perjalanan menuju dan dari tempat kerja, itu nanti bisa dengan BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan layanan ortopedi ataupun trauma center di Rumah Sakit Siloam Hospital Mampang. Ini
dokter-dokter kita. Jadi dokter-dokter kita itu ada 11 untuk dokter ortopedinya, di mana 9-nya adalah subspesialis atau konsultan, dan yang 2-nya adalah dokter spesialis ortopedi. Tentunya didukung oleh teknologi medis terkini dan juga fisioterapinya yang terampil, handal gitu ya, siap membantu untuk proses recovery. Ini profil dokternya, jadi nanti kalau misalnya ada bapak dan ibu, saya butuh nih ke dokter karena mengalami nyeri lutut. Nah ini ada dokter Andre Lubis. Lalu kemudian saya punya masalah nih di panggul, sakit gitu ya, atau mungkin orang tuanya jatuh kena di panggul sakit. Nah ini ada dokter Triadi, ada Prof Ismail. Atau nih yang paling sering biasanya orang-orang itu mengalami nyeri tulang belakang atau spine atau skoliosis gitu ya. Tulang belakangnya itu berbentuk S atau C. Nah ini ada dokter Dohar, ada dokter Suryadi, lalu kemudian misalnya shoulder-nya atau bahunya nih yang cedera. Nah itu ada dokter Andre Lubis, ada dokter Erik juga siap membantu bapak dan ibu. Kemudian kalau misalnya masalah di foot and ankle, kita punya dokter Langga. Lalu untuk hand ada dokter Akas, dan ini ada 2 dokter ortopedi kita yang spesialis, dokter Gerald dan dokter Riki. Nah jadi nanti penanganannya kalau untuk ortopedi memang berdasarkan lokasi cedera ya Bapak Ibu, atau lokasi misalnya tadi seperti di kaki kah, atau mungkin di bahu kah, atau mungkin di tulang belakang kah. Jadi dokter-dokter kita siap membantu dengan teknologi minimal invasif. Apa sih itu minimal invasif? Minimal invasif tuh sayatannya kecil dengan pakai teknologi misalnya artroskopi gitu. Tujuannya apa? Satu, nggak perlu lama-lama dirawat rumah sakit. 2, secara juga luka besar ya, kita mengharapkan recovery-nya akan lebih cepat. Nah ini semua tindakan ortopedi itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Siloam Hospital Mampang, termasuk tadi ya kalau misalnya nggak minta-minta Bapak dan Ibu mengalami cedera pada saat kerja ataupun di perjalanan menuju tempat kerja, dan itu bisa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Semua bisa di-cover dengan rule-nya BPJS Ketenagakerjaan. Ini kita lengkap semua dengan trauma center, kemudian dengan invasi prosedur, kita punya sport medicine juga karena memang ada juga yang atlet gitu ya as profesi, dan itu bisa dilayani di sini, dan juga tentu dengan medical rehabilitation. Lalu kemudian ada nggak sih yang lain atau cuma ortopedi aja? Lengkap Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada varises nih, ini ada wasir, kita punya dokter bedah umum yang menggunakan teknologinya pakai laser ya untuk hemoroid. Kemudian ini masalahnya habis trauma terus di surgeon. Kemudian batu empedu. Nah, ini kita juga punya bedah digestif gitu. Jadi semuanya lengkap untuk bedah-bedah yang lain. Termasuk tadi dokter kita yang mengisi hari ini, dokter Francesca, aduh saya punya masalah nih, berat badan, saya mau ketemu dokter gizi, ada nggak di Mampang? Tentunya ada gitu. Jadi lengkap as General Hospital. Kemudian nih prosedur-prosedur tindakannya, tadi saya sudah sebutkan ya Bapak dan Ibu. Nah ini fasilitas medisnya jadi sudah lengkap semua. Ini BMD untuk pemeriksaan kepadatan tulang, terus X-ray, CT scan, MRI, siam, semua sudah lengkap. Nah ini saya mau sampaikan, kita punya paket pemeriksaan BMD itu pemeriksaan kepadatan tulang, disarankan kalau udah usia 45-50 tahun ke atas gitu. Jadi mungkin bisa ada orang tua Bapak dan Ibu gitu ya kalau misalnya mau dicek untuk kepadatan tulangnya. Itu normal kalau misalnya di luar pemeriksaan di konsultasi dokter dengan dokter Gerald atau dokter Riki sampai dengan 31 Mei. Jadi kenapa sih ini penting gitu? Atau kok harganya murah banget nih Mbak? Kenapa bisa murah gitu? Nah jadi sebenarnya kita ingin Bapak dan Ibu punya experience di Rumah Sakit Siloam Hospital Mampang terkait ortopedinya, dan salah satunya adalah bentuk apresiasi kita karena Bapak Ibu nanti sudah datang dan mau periksa, itu harganya kita buat spesial untuk Bapak dan Ibu menjadi 199.000. Sudah termasuk dengan konsultasi dokter. Caranya gimana? Caranya nanti bisa kontak, ada nomornya, bisa ke FO ataupun nomor radiologi. Nah beritanya lagi yang menyenangkan, kita punya MRI 1,5 Tesla yang ini diameternya, jadi ini ada bulatan gitu untuk MRI, diameternya itu lebih besar daripada yang reguler, jadi ini akan juga lebih nyaman untuk orang-orang yang takut ruangan sempit gitu ya. Dan ini juga pemeriksaan MRI kita kasih special offer atau hemat 20% berlaku sampai dengan 30 Juni. Ini ada nomor kontak untuk informasi dan pendaftaran. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya-tanya, misalnya, aduh orang tua saya ternyata kemarin perlu di MRI ini lututnya, bisa nggak di Siloam Mampang? Bisa gitu. Jadi nanti tinggal kontak ke sana untuk appointment dan slotnya.
di nomor 0852 1189 1912. Nah, kemudian yang sekilas, mungkin Bapak Ibu juga punya insurance atau mungkin di cover kantor gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti injurinya karena kecelakaan kerja, itu bisa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini full cover Bapak Ibu dari mulai sejak masuk ke emergency sampai dengan kalau butuh operasi, butuh rawat inap, butuh penunjang, obat, rehabilitasi, bahkan kalau sampai perlu implan. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, tinggal hubungi kami, bisa dilayani di emergensinya Rumah Sakit Siloam Hospital Mampang untuk penanganan awal, dan nanti kalau untuk penanganan lanjutan juga semua bisa dilakukan di sini, karena tadi dokter-dokternya lengkap semua. Lalu kemudian, ini sekedar info lagi, jadi kalau mau pakai BPJS Ketenagakerjaan harus gimana sih? Satu, kartunya harus aktif, sudah bayar iuran ya Bapak Ibu, biasanya perusahaannya pasti sudah membayarkan, kemudian ini ada jadwal tempat kerja atau mungkin dari dan menuju tempat kerja untuk reguler perjalanan, kronologi kejadian, pelaporannya 1 kali 24 jam, itu langsung dibawa ke emergency, dan nanti dokumen-dokumen lain bisa menyusul disiapkan. Ini kamar rawat inap kita Bapak dan Ibu, jadi memang ada deluxe isinya 2, VIP sendiri, lalu ada VVIP, standar dan basic seperti digambar. Lalu kemudian ini dokter-dokter yang lain, jadi dokter-dokternya juga lengkap. Misalnya, aduh saya mengalami masalah di amandel nih, perlu operasi kayaknya, dokter THT-nya ada nggak? Ada. Lalu kemudian misalnya tadi saya butuh untuk hemoroid nih atau wasir, dokter bedah umumnya ada nggak? Ada gitu. Jadi dokternya semua lengkap ya Bapak dan Ibu ya, untuk di Siloam Hospital Mampang gitu ya. Termasuk misalnya tadi saya perlu ke dokter gizi nih, oh dokter Kwan siap membantu, dokter Francisca siap membantu ya dokter ya. Kebidanan kandungan ada, anak, penyakit dalam semua lengkap semua. Ini saya ada sedikit video, jadi nanti biar bisa tahu gitu ya, Siloam Mampang kayak apa gitu.
Demikian Bapak dan Ibu untuk penjelasan mengenai Selo Mampang. Nanti mungkin saya izin nomor kontak saya atau Ingrid kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tanya-tanya tentang Selo Mampang bisa kontak ke kami. Terima kasih Mbak Anis untuk kesempatannya. Terima kasih Mbak Vero untuk pemaparannya. Oke, teman-teman di Jesian. Teman-teman di Jesian, untuk teman-teman di Jesian yang punya pertanyaan boleh banget, mungkin di-unmute boleh atau, diketik di chat box boleh ya untuk pertanyaannya ke Dokter, Francesca. Oke, ini sebelumnya aku mau bacain pertanyaan dari oke, untuk teman-teman di Jesian yang, mau menghubungi Mbak Vero tadi bisa, nomornya ada di chat box ya teman-teman di Jesian ya. Oke, ini ada Mas Dian tanya, punten nih Dokter Francesca ya, ada pertanyaan nih Dok. Jadi dari Mas Dian, "Dok, saya kadang kalau setelah berbuka puasa dengan makanan yang manis itu selalu ngantuk, itu kenapa ya Dok? Apakah normal?" Gitu Dok, boleh. Oke, jadi ini adalah, efek fisiologis yang normal ya. Jadi memang kalau setelah kita makan makanan yang manis, nah itu gula kan makanan manis nih contohnya misalkan apa nih, sirup gitu ya misalkan, itu gampang diserap nih oleh tubuh ya, karena kan dia karbohidrat simple nih, karbohidrat sederhana, jadi dia gampang diserap oleh tubuh, jadi lalu gula darah langsung melonjak tinggi. Nah, Oh, setelah gula darah melonjak tinggi, setelah diserap, kan udah nggak ada apa-apa lagi nih. Nah, gula darah itu langsung turun lagi. Jadi karena lonjakan ini yang menyebabkan rasa ini ngantuk nih, ngantuk, lemas, lesu. Nah, itu memang efek fisiologis dari makan makanan manis. oke. Berarti normal ya Dok ya, kalau emang kebanyakan makanan Normal. manis itu jadi ngantuk ya Dok ya? Berarti jika emang nggak mau ngantuk nih, biar segar, makanya jangan ini nih, makanan manis nih, misalnya makanan minuman manis nih, boleh diganti misalkan buah yang ada seratnya nih. Oke, Jadi serat itu nahan lonjakan kenaikan kadar gula darah nih. Jadi oke. akan meminimalisir rasa ngantuk, lesu, lemas gitu. Jadi balance ya Dok ya? Iya. Oke. Berarti, pas sahur tuh kalau bisa jangan makanan manis ya tadi ya dokter udah mau Ya, makan menyampaikan ini lengkap ya? tuh tadi, makan makanan lengkap yang ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, nanti ada buahnya, Oke. gitu. Dok, aku mau nanya nih Dok, jadi kan tadi, di pemaparannya dokter ya mungkin boleh untuk ngemil setelah salat tarawih gitu ya Dok ya? Boleh. Tapi ada yang, kalau lagi berpuasa tuh, sebaiknya tuh menghindari kalau ngemil tuh apa Dok? Makanan-makanan yang kayak gimana? Oke, jadi gini, kalau misalkan nggak mau berat badan naik nih ya, nggak mau berat badan naik, karena kan beberapa orang sih kadang kan setelah puasa, selesai puasa ada yang turun berat badan, ada yang berat badannya tetap, ada yang malah naik. Mhm. Naik ini kan biasanya yang malah makannya Eee, balas dendam nih ceritanya. Jadi kan setelah puasa, aduh jadi lapar, jadi makannya banyak banget. Nah, ini jadi kalorinya jadi lebih-lebih nih. Nah, Mmm. kalau yang normal, polanya normal nih dengan porsi normal tuh biasanya turun, ya kan? Mmm. Karena 30% Oh. dari yang kita makan kan hilang nih udahan, jadi defisit, gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau menghindari nggak naik berat badan, nggak naik kolesterol, ya otomatis yang dihindari makanan tinggi lemak, yang berminyak gorengan-gorengan, Mmm. kerupuk, santan, gulai, atau apa nih, daging-dagingan banyak yang berlemak, makan jeroan, gitu ya, itu yang lemak dulu, sama makanan tinggi gula. Selain kalorinya, dari kalorinya juga kan, itu juga efeknya nih yang nggak enak, bisa bikin ngantuk, lemes, cepat Mmm. lapar lagi nih kalau kebanyakan di waktu sahur gitu. Oke. Oke. Dok, kalau misalkan, kita kan emang kalau sahur tuh penting banget ya, Dok, ya pasti ya, tapi kan kadang ada yang ke-skip nih, ngantuk banget atau gimana, kesiangan gitu, udah keburu subuh. Eee, ada nggak sih, Dok, kayak pantangan kalau misalkan nih, misalkan aku skip sahur tuh nanti buka puasanya jangan ini nih, itu ada nggak, Dok? Atau kayak tetap sama aja? Oke, jadi kalau skip sahur ya, bukanya gimana gitu? Sebenarnya tetap sama sih, Sama aja sih ya, Dok, ya? Oke. prinsipnya sama tetap sebenarnya. Tapi ya emang kalau bisa jangan skip nih, takutnya kan nanti gangguan lambung. Iya. Oke. Teman-teman Jesian mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh unmute aja atau raise hand
terus nanti di-unmute atau aku bacain di chat box-nya, teman-teman. Oke. Dok, kalau misalkan olahraga pas puasa tuh bikin aus nggak sih, Dok? Eh, Kalau olahraganya tadi kan memang direkomendasiin yang deket-deket waktu buka Deket-deket puasa. waktu abis makan gitu ya. Jadi Jadi kan emang boleh langsung minum. iya sih, bener-bener. Jadi sekalian mencukupi kebutuhan cairannya. Jadi yang intensitasnya tinggi mungkin dikurangin gitu ya, Dok. Terus Ya, tapi yang kalau kan ada orang kan beda-beda nih ya kemampuan fisiknya. Ya kalau memang biasa udah eh, intensitasnya berat dan misalkan biasa aja gitu di waktu puasa, ya boleh gitu. Terus ini, tapi kalau misalnya nggak biasa jadi lebih lemes, ya dikurangin aja intensitasnya gitu. Tergantung kemampuan fisik kita. Oke. Oke. Teman-teman di Jesian ada yang ingin bertanya ke Dokter Francesca nih di tengah-tengah puasa nih, mungkin ada yang tadi kayak Mas Dian. Tapi kalau kayak Mas Dian kasusnya normal ya, Dok, kalau makanan manis emang kebanyakan bikin ngantuk. Saya takutnya diabetes aja sih, Dok. Takutnya diabetes. Udah pernah cek ini nggak, kadar gula darah nggak? Aduh, lupa. Belum sih, Dok. Kalau misalkan concernnya itu, cek aja kadar gula darah gitu. Oke. Iya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Mas Bima nih. Dok, tipsnya diet di bulan puasa seperti ini baiknya gimana ya? Oke. Makasih Mas Bima. Jadi sebenarnya secara umum sama nih kayak yang saya tadi omongin ya, untuk komposisinya segala macam. Cuman berarti kalorinya harus defisit nih dari asupan makan sehari-hari gitu. Jadi ini akan tergantung beda-beda sekali untuk tiap individu ya, kan kebiasaan makannya beda-beda nih. Jadi ya kalau bisa misalkan biasanya makan 3 kali sehari kan dengan porsi full misalkan. Nah, ini kan kalau misalkan dikurangin sekali kan itu udah 30% hilang nih kalorinya. Nah, gitu. Jangan malah ditambah gitu misalkan. Nah, maksudnya bukanya double gitu, jangan. Gitu. Dengan porsi normal aja. Dan yang dijaga lagi itu tadi kurangin yang tinggi lemak karena lemak itu yang kalorinya paling tinggi. Jadi lemak itu 1 gram 9 kalori ya. Kalau karbohidrat sama protein itu 1 gram 4 kalori. Jadi makan banyak, kita makan makanan yang digoreng-goreng, kerupuk, gulai, santan gitu ya, itu kalorinya cepat banget nambahnya gitu. Tapi kalau buka pakai nasi Padang tuh tinggi banget kalorinya ya, Dok ya. Tergantung yang dipilih nasi Padangnya apa. Nasi Padang Gitu. juga bisa sehat. Jadi misalkan nasinya nih, ini kan nasi Padang bungkus ya jangan dihabisin semuanya. Misalkan sepertiga gitu ya nasinya, kan tuh banyak banget tuh nasinya. Pilihnya lauknya misalnya ayam atau ikan bakar. Ya. Dan ayamnya kulitnya jangan dimakan. Sayurnya boleh ya. Kuahnya kalau mau dikit aja, jangan banjir gitu. Kalau nggak bisa nggak pakai kuah ya lebih bagus lagi. Masih kan nasi Padang. Kuahnya Gitu. santannya itu ya, Dok ya. Nah, gitu. Jadi buat ngurangin kalori lah. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Zakir. Tips biar bisa workout di bulan puasa gimana ya, Dok? Oke, jadi ini biasanya udah biasa workout atau enggak nih? Atau baru mulai nih di bulan puasa? Kalau misalkan baru mulai ya, oke. Kalau baru mulai ya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Ya tadi udah ada di slide juga nih. Mulai dari jalan dulu, jalan aja biasa, ya. Jalan gitu misalkan pagi nih, misalkan sambil habis bukan pagi ya, ini puasa, sorry. Jadi misalkan habis buka puasa nih, jalan aja dulu, misalkan mau setengah jam, 45 menit gitu. Mulai dari segitu dulu. Kalau jalan setengah jam biasanya nggak terlalu berasa sih. Nanti setelahnya kan masih boleh makan lagi dikit tuh, cemilan. Ya gitu. Mulai aja dari jalan dulu. Jangan yang berat nih. Ya. Oke, semoga terjawab Mas Zakir. Mungkin bisa dimulai dengan jalan dulu, jalan santai ya, Dok ya, setengah jam gitu. Oke. Sambil duduk makanan. Ini ada tadi Mas Bima, Dok, berarti gorengan kalorinya tinggi ya, soalnya banyak minyak ya. Iya, benar.
Gini, jadi misalkan minyak itu kan 1 gram 9 kalori ya. Kalau 1 sendok teh itu kan 5 gram nih. 5 kali 9 aja udah hampir 50 kalori ya. Kita hitung aja 50 kalori gitu ya. Nah, kalau misalkan satu gorengan nih, tempe goreng gitu ya, tempe yang gorengan nih, yang tempe tepung gitu ya. Dari minyaknya sendiri aja udah paling nggak 100 kalori ada. Ya, tambah misalnya tepungnya nih gitu. Gorengan tepung nih. Bisa-bisa nambah satu gorengan itu yang gorengan tepung 150 sampai 200 kalori. Padahal tempenya sendiri kalorinya nggak sebesar itu. Iya. Jadi memang kalau makin banyak lemak, ya kalorinya cepat banget nambahnya. Hmm. Sebenarnya tempenya sendiri sih enggak pas diolahnya, ngolahnya digoreng ya dok ya? Tuh, apalagi tempenya tipis banget gitu biasanya kan. Oke, semoga terjawab ya Mas Bima. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Joan, Dok. Dok Frances, aku ada sakit mah dan gak berpuasa. Menurut aku pola makan udah teratur, bisa sampai 6 kali sehari. Pagi jam 7 pagi, siang 12 siang, sore jam 3 sore, maghrib jam 6, malam jam 9 malam. Tapi mak aku masih sering kambuh di pas maghrib. Apa yang kurang ya dok? By the way, dokter cantik banget. Dari Mas Joan nih. Makasih Mas Joan pertanyaannya. Oke, jadi jadi sebenarnya kalau misalkan dengan pola yang jadi kalau boleh tahu ini makannya berarti porsinya dikit-dikit gitu ya? Pagi, siang, sore, sama Mungkin Mas Joan mau unmute, Mas? hari ya? Heeh. Porsinya senormalnya sih, Mbak. Enggak banyak. Jadi ini semua makan utama ya, misalkan jam 7, jam 12, jam 3 gitu. Dan udah pernah dicoba, tapi waktu buka puasa kambuh? Nggak berpuasa sih tepatnya. Oh, tapi sebelumnya, maksudnya sebelumnya nih, misalkan tahun lalu gitu. Nggak berpuasa juga sih. Nggak Oh, puasa karena memang takut kambuh gitu ya? karena nggak melakukannya sih, Mbak. Oh, Tidak berpuasa ya. Oke. Saya kira ini. Oke, karena memang nggak berpuasa ya. Oke. Oke, saya kira nggak puasanya karena Mah sakit ya. mah gitu. Oke, ternyata emang nggak puasa ya, nggak puasa Ramadan. Oke. Nah, kalau misalkan jam 6 ini masih oke, oke. Nah, ini ada konsumsi minum obat juga nggak? Ada, Mbak. Ada ya? Rutin nih? Iya, rutin. Oke, tapi sudah pernah cek ke penyakit dalam? Oh, belum. Belum. Mungkin kalau misalkan ini makannya udah teratur banget ya, ini sih udah teratur ya 5 kali sehari nih sebenarnya. Boleh coba konsul juga sama penyakit dalam nih. Takutnya misalkan apakah ada lambungnya luka atau gimana. Jadi apakah harus dikasih obat yang lain gitu. Jadi lebih baik dikonsulkan juga nih. Kalau memang pola makan untuk lambung sih memang benar nih. 6 kali sehari, porsi kecil dan sering nih. Udah benar nih. Jadi misalkan makan pagi, ini mau ditambahin cemilan jam 9 juga masih boleh nih. Misalnya cemilan-cemilan kecil gitu. Siang jam 12, ya sore jam 3, jam 6 sampai jam 9 gitu misalkan. Gitu. Kalau ini sih kalau misalnya makannya udah gini tapi mahnya masih kambuh banget, ya itu boleh konsul ya dok ya. Dan ini terutama ini udah nggak makan yang asam, pedas gitu-gitu enggak kan ya? Oh, enggak sih. Tapi makan daging, makan berlemak masih sih. Oke. Mungkin bisa dikurangin juga dulu tuh makanan yang berlemak sama produk susu juga. Itu dikurangin dulu, coba deh. Oke, Mbak. Thank you, Mbak. Sama kalau memang masih sakit, konsul aja ya. Takutnya di lambungnya ada luka atau gimana gitu. Oke. Oke, makasih banyak Mas Joan. Semoga cepat sembuh. Dan harus butuh konsul juga ya dok ya, untuk lebih lanjutnya ya. Apalagi udah dalam jangka waktu lama nih, gitu, nggak sembuh-sembuh gitu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Joan. Oke, untuk teman-teman di JSIAN ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa diketik aja di kolom chat box atau langsung unmute boleh teman-teman di JSIAN.
Atau kalau nggak ada, mau aku tutup aja? Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau gitu. Untuk Dokter Francesca, terima kasih banyak Dokter untuk waktunya dan pemaparan materinya. Udah bagi-bagi ilmu juga ke teman-teman di Jasian. Teman-teman di Jasian semoga, bermanfaat ya ilmu dari Dokter Francesca, apalagi untuk teman-teman Jasian yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, semoga sehat-sehat selalu, nutrisinya terjaga ya, imunnya terjaga, sehingga bisa tetap produktif bekerja ya. Oke, sebelumnya, kita foto bareng dulu ya Dok ya, sama teman-teman di Jasian. Teman-teman di Jasian boleh dibuka yuk, webcam-nya. Oke. Kita foto bareng ya. Halo teman-teman di Jasian yang di kantor. Banyak yang di kantor ya? Oke. Kok aba-aba ya. Ada lagi teman-teman di Jasian yang mau buka webcam nih, kita foto bareng sama Dokter Francesca. Oke. Oke deh. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman di Jasian yang udah ikutan. Terima kasih banyak Dokter Francesca sekali lagi. Terima kasih Mbak Vero. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sehat-sehat teman-teman di Jasian, selamat berpuasa, selamat ngabuburit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.